Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, dan mohon maaf kalau beberapa kali kalian menunggu bacaan dari zodiak kalian dan saya tidak membuatnya karena memang ya terus pada protes ya. Virgo melulu. Ya udahlah, saya hanya punya waktu sedikit sehingga saya fokuskan ke Virgo gitu. Tapi hari ini saya tetap mau bacain untuk kalian, dan ini adalah untuk Libra. Tapi mohon maaf mungkin tidak panjang-panjang, dan ini untuk minggu depan ya. So weekly reading, dan ini adalah untuk minggu depan. Minggu depan itu berarti dari tanggal 14 ke sana ya, sampai 20 ya. Oke, apa yang terjadi minggu depan? Saya pakai kartu ini dulu ya. Ini adalah Fairy Tarot Deck. Minggu depan apa yang terjadi? Thank you. Untuk overall energinya, saya pun dulu satu lagi. I need one more for Libra. Thank you. Oh, this is the one. Okay. Baiklah, kartu pertama kalian Libra ini adalah Princess of Summer. Oh, nice. Biasanya tentang cinta-cintaan. Kita baca. A new relationship or emotional experience, invitation to social event, a compassionate friend you can share your concern with. Oke, Libra, minggu depan akan ada event yang bersifat sosial. Social event maksudnya event yang menyangkut kalian dan kelompok kalian atau teman-teman kalian, dan kalian berada di situasi yang menyenangkan dalam minggu depan. So, kalaupun tidak ada event khusus, ya namanya juga masih pandemik, belum kelar-kelar ya. Tapi setidaknya kalian bisa spend your time atau melakukan apa saja yang ingin kalian lakukan bersama dengan teman-teman kalian, kelompok kalian, orang-orang yang support kalian, Libra. Kemudian ada juga yang nemu seseorang, a new relationship, seseorang yang baru mungkin, atau di kelompok tersebut akhirnya dekat dengan kalian gitu, yang masih sendiri, yang menginginkan adanya sebuah hubungan. Congratulations, kalian bisa mendapatkannya, so that's good. Apalagi yang terjadi di minggu depan? Ada Princess of Winter, princess lagi ya? Dua princess, oke. Yang itu tadi energi air, yang ini energi udara, dan itu adalah energi kalian para Libra. Seek out an intellectual solution to your problem, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes. Ada perubahan juga besar-besaran di minggu depan di dalam kehidupan kalian, kehidupan intelektual kalian. So ini tentang professional life, so mungkin pekerjaan, karir, bisnis, keuangan, kayak gitu ya. Oke, ada perubahan besar-besaran di minggu depan yang meminta kalian atau mengharapkan kalian mendapatkan masukan secara intelektual atau secara profesional gitu. Jadi kalau memang ada perubahan di dalam karir, bisnis dan keuangan kalian, dan kalian memerlukan bantuan, jangan sungkan-sungkan gitu meminta bantuan dari orang-orang yang memang berkompeten untuk membantu kalian. Oke? Lanjut dengan Princess of Autumn. Astaga, 3 princess. Jangan-jangan yang satu princess juga. Oh bukan, tapi queen. Ini kartunya bagus-bagus ya. Minggu depan Libra, I envy you ini. Jealous saya. Oke. Kenapa Virgo kayak gitu? Ya ampun, udahlah. Princess of Autumn, so ini princess yang ketiga. Aduh,
Baiklah, dan sekarang adalah energi tanah atau tentang keuangan ya. Happy news about your career tuh kan. Ada berita baik di karir kalian, ya ampun. Promotion or scholarship, ada promosi atau yang mengharapkan ada beasiswa gitu, ada well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going. Oke. Untuk kalian yang masih belum percaya diri mendapatkan promosi, mendapatkan scholarship atau beasiswa, itu janganlah ya. Saya encourage kalian untuk mendapatkan itu dan bilang iya untuk hal tersebut. So this is your career, this is your life, so silahkan diambil. Jangan bilang nggak bisa, kalian bisa. Permasalahannya adalah Libra terlalu banyak pertimbangan, mikirin nanti gimana. Boleh, bagus banget, penuh dengan pertimbangan, tapi ada saatnya juga untuk kalian bisa memutuskan, ya. So kalau kalian berpikir bahwa kalian tidak bisa, my dear Libra, kalian bisa. So kartu kalian lagi bagus untuk minggu depan, walaupun dibilang di situ ada perubahan, tapi kan perubahannya ke arah yang positif, dan ternyata seperti promosi atau apapun itu yang bagus-bagus loh. Ambilin aja yang bagus-bagus ya. So minggu depan adalah minggu yang baik untuk karirnya si Libra, begitu juga dengan social life-nya. Ketemu orang baru, yang belum punya pasangan akan ketemu pasangan, dan that's good. Okay? Yang terakhir dari overall bacaan yang ini adalah Queen of Summer. Ini lagi-lagi energi air. Dan sekarang Queen, dari Princess jadi Queen. Nah, naik dong ya. Oke, listen to your heart. Dengarkan kata hatimu. Intuitive insight you can trust. Taking care of others perhaps too much. Oke. Untuk kalian para Libra yang merasa taking care of others too much, terlalu memikirkan orang lain selain diri kalian sendiri, ya harus sama ya, harus imbang. Jangan selalu mikirin orang lain sementara kalian lupa memikirkan diri sendiri gitu Libra. So apapun itu silahkan diseimbangkan, dan itu kemampuan kalian banget menyeimbangkan sesuatu, ya kan. Kalian aja lambangnya the justice, ya kan, timbangan. Jadi ya memang kalian mampu untuk itu. So urusan percintaan dan urusan professional life di minggu depan sangat menyenangkan untuk kalian para Libra dimanapun kalian berada. Oke, kartu selanjutnya saya buka, which is tarot aja ya. Kesian ini kartu udah lama nggak dibuka. Oh lebih lama lagi yang ini nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita buka sekarang ya. Thank you, this is for my dear friend Libra. Oke. Oh. Ini kartunya terbalik semua. Udah bilang tadi bagus ya, tiba-tiba terbalik semua nih kartu. Ada Four of Cups, oke. Tawaran yang datang kepada kalian, either satu nggak datang, tidak datang karena memang tidak bisa datang minggu depan, mungkin minggu depannya lagi, it's okay. Ada juga yang datang tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Mungkin itulah yang akhirnya Libra merasa oke, aku pertimbangkan dulu deh ini, apakah ini memang bagus untuk masa depan atau pas aja dulu, walaupun misalnya itu in a way berupa promosi atau apapun itu. So karena tawarannya mungkin kurang sesuai dengan Libra, akhirnya Libra mempertimbangkan itu sebagai hal yang nggak harus diambil, atau diambil tapi ada tapinya gitu ya. That's okay. Kemudian ada Eight of Pentacles, okay. Minggu depan diharapkan kalian tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan beberapa orang yang berada di lingkungan pekerjaan kalian, ya. So itu sangat diperlukan karena memang hal tersebut memerlukan banyak orang, banyak kepala untuk memikirkan, banyak kepala untuk memplanningkan, dan Libra nggak bisa sendiri, okay? So if this is resonate for you, that's good. Karena bisa resonate, bisa enggak ya. Ini general reading tentu saja.
Kemudian Page of Swords. Kalau berita yang kalian inginkan, ini terbalik semua ya. Kalau berita yang kalian inginkan tidak datang di minggu depan, it's okay ya. Ada berita lain yang datang tapi bukan yang kalian inginkan. Nggak apa-apa kok. Karma yang terbalik bagusnya adalah sebagian dari kalian sudah menjalankannya. So, minggu depan kalian bisa agak tenang. Kemarin-kemarin ada karma yang sudah dijalankan, so sudah selesai. Minggu depan bisa tenang. Dan Three of Swords-nya juga terbalik. Kekhawatiran kalian akan hal-hal yang menyakitkan tidak akan terjadi minggu depan. Ini walaupun terbalik malah bagus. Sama tuh kartu yang tadi, walaupun terbalik justru lebih bagus. So my dear Libra, minggu depan hadapi aja, karena bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak terjadi. So kalau kalian ingin mempertimbangkan silahkan, karena memang itu tugasnya ya, dipertimbangkan. Cuma kalau ada yang datang dengan tawaran yang tidak sesuai ya, dan kalian pikir udah aku nggak mau ambil, nggak apa-apa juga, tidak usah diambil. Oke. Kartu yang selanjutnya saya pakai Wheel of the Year ya, biar bervariasi aja sih. Oke. Thank you. Oke. Yang terjadi selanjutnya adalah sebentar. Seven of Swords, Seven of Cups. Kalian punya banyak pilihan yang bisa kalian pilih di minggu depan sehingga kalian bisa menghidupi apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian secara profesional maupun personal ya. So dalam banyak hal pilihan itu semuanya menyenangkan. So nggak perlu khawatir, nggak perlu ada kekhawatiran di situ bahwa kalian memilih hal yang salah. Cuma sekarang adalah kalian memilih hal yang paling tepat aja, gitu ya. Bukan salah atau benar, tapi yang paling tepat aja. Lanjut dengan Nine of Pentacles yang terbalik. Oke. Kalau kalian kemarin sudah mengerjakan sesuatu dan minggu depan berharap hasilnya belum ada. Tapi itu bukan berarti tidak ada. Hasilnya belum bisa diambil minggu depan, tapi mungkin minggu yang berikutnya kan? Yang jelas minggu depan belum ada. Oke, ada Six of Swords di kartu yang selanjutnya. Oke. Kalau kalian ingin melakukan perjalanan, berhati-hatilah karena ada hal yang mungkin nanti tidak sesuai. Jadi semuanya diperhatikan dulu, semuanya dipersiapkan dulu. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mencelakakan kalian. Saya tidak memprediksi hal-hal buruk, tapi intinya adalah persiapkan aja. Kalau memang kalian akan melakukan perjalanan di minggu depan, persiapkan dengan matang ya. Jangan sampai ada hal-hal yang nanti membuat perjalanan kalian menjadi tidak menyenangkan gitu ya. Oke. Kemudian ada Eight of Cups yang terbalik. Untuk kalian yang kemarin merasa apakah nanti akan ditinggalkan atau meninggalkan atau apapun, itu nggak terjadi juga di minggu depan. Tidak ada hal-hal yang seperti itu. Semua terjadi seperti seharusnya dan tidak perlu kekhawatiran tentang sakit hati atau ditinggalkan atau meninggalkan atau harus kehilangan sesuatu. Itu tidak perlu ada karena memang tidak ada. Jadi yang enak-enak aja, yang menyenangkan aja di minggu depan. So jalani dengan sebaik-baiknya karena kartu kalian bagus-bagus banget ya. Oke, lanjut dengan kartu yang selanjutnya. Ini adalah Reader White Tarot. Lah, ini lagi. Sebelum ini saya membuat bacaan untuk zodiak lain dan kartu ini tiga-tiganya muncul sama. Jadi mungkin kalian karena deket ya. Oke, sebelumnya saya bikin buat Virgo. Jadi kan Virgo sama Libra deket. Jadi ya hampir mirip-mirip lah ya. Oke, ada Nine of Pentacles lagi. Oke.
Untuk keuangan di minggu depan masih belum ada hasil yang lebih signifikan, belum ada rezeki nomplok gitu, belum ada. Ya tapi kan baik-baik aja, nggak ada yang salah dengan itu gitu ya, nggak ada yang salah dengan itu. Coba The High Priestess ya, tentang spiritualitas yang perlu diperhatikan oleh para Libra dimanapun kalian berada. Pertimbangkan untuk menjalin hubungan yang lebih erat dulu kepada Sang Pencipta sebelum memulai apapun yang ingin kalian mulai gitu, karena itu memang selalu pesannya untuk High Priestess ya. Kemudian ini juga yang tentang kerjasama dengan orang lain itu diperlukan, karena kalau tidak justru kalian akan kesulitan gitu. Ini adalah Eight of Wands yang terbalik, so kalian harus bekerja sama. Kalau kalian bilang enggak, ini harus dikerjakan sendiri, mohon dipertimbangkan lagi ya, karena memang diperlukan kerjasama, bukan cuma sama satu orang tapi beberapa orang. Kalau itu tidak terjadi, nanti kalian sulit sendiri gitu loh masalahnya ya. Dan ini lagi offering offering, ada offering tapi kalian rasa kurang enak gitu, kurang nyaman dengan offeringnya itu, dengan tawaran itu. Ini persis loh, persis sama dengan Virgo, persis gitu. Ya menurut saya sih relevan aja, karena kan deketan kan antara, abis Virgo kan Libra gitu, jadi sebenarnya deketan. Jadi ada beberapa Virgo yang terimbas sama Libra karena udah mendekat tanggalnya. So Libra, untuk kalian kalau memang tawarannya, sekali lagi, kalau memang tawarannya tidak menyenangkan untuk kalian atau tidak bikin kalian nyaman, ya silakan dipertimbangkan. Tapi kalau memang harus tetap diterima, ya dengan satu dan dua alasan atau beberapa alasan, tetap harus ada pertimbangan khusus mengenai itu, supaya kalian bisa mengatasi ya, dan bisa apa ya, berhati-hati gitu. Karena kalau mengerjakan sesuatu setengah hati, nanti hasilnya juga tidak terlalu bagus kan. Segala sesuatunya kan harusnya memang dikerjakan dengan sepenuh hati, ya nggak sih Libra? Oke, anyway, saya bukakan beberapa oracle card ya. Oh, yang ini dulu, baik. Katanya Fairy oracle card dulu, baiklah. Tentang apa ini? Floris. Floris. Maksudnya apa nih coba? Floris, ini peri bunga kah? Oh ya, the lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed you inner light on any unclear areas in your life or those of others. Ini katanya peri lotus, bunga lotus. Lotus tuh apa ya bahasa Indonesianya? Teratai, oke. Peri yang ada di bunga teratai katanya menginginkan kalian untuk belajar dari pengalaman dan menumbuhkan lagi ini kalian ya. Inner light itu adalah semacam something yang ada di dalam diri kalian, sesuatu, kata hati lah ya, seperti itu ya. Supaya kalian bisa tahu di beberapa bagian kehidupan kalian yang belum nyata atau belum jelas, itu jadi jelas gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di kehidupan kalian. Oke. Intinya ini bicara tentang yang tadi ya. Mungkin tawarannya tidak sesuai dengan kalian, apapun itu, ketemu orang baru yang tidak sesuai dengan kalian, tapi gunakan kata hati kalian untuk lihat beberapa yang masih abu-abu, beberapa hal yang masih belum kalian bisa fokuskan, supaya kalian bisa tahu yang sebenarnya gitu loh. Kalaupun misalnya tawarannya terlihat tidak sesuai dengan kalian, tapi kok datang, pasti kan ada sesuatu gitu. Karena nggak ada yang kebetulan di dalam dunia ini gitu. Apapun itu pasti ada alasannya, apapun itu pasti ada sebabnya gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan. So para Libra juga harus mempertimbangkan
Bagaimana hal ini bisa kalian terima walaupun tidak sesuai gitu. Oh, tapi tentu saja saya tidak memaksa kalian untuk menerima ya. Kalaupun ada tawaran dan itu tidak sesuai dengan kalian, kalian pertimbangkan aja sesuai dengan ini hidup kalian gitu kan. Nggak mungkin saya memaksa kalian untuk menerima tawaran tersebut gitu. Cuma tadi dibilangnya sama si Fairy itu, si peri itu ya, even though nggak ada lah ya peri, nggak tahu ya ada atau enggak, tapi beberapa dari penonton YouTube saya bilang percaya dengan adanya peri, oke, whatever. Itu bilang, tapi yang dia bilang benar gitu, ikuti kata hati untuk melihat hal-hal yang masih abu-abu, yang masih belum kelihatan. Dan tadi juga dibilang bahwa harus secara spiritual itu ditingkatkan gitu kan, secara spiritual harus hubungan dengan sang kuasa itu ditingkatkan. So menurut saya itu yang perlu kalian kerjakan Libra. Untuk beberapa hal yang datang kepada kalian dan tampak belum jelas sehingga kalian ragu-ragu untuk menerimanya, tanyain ke Tuhan, buka hati kalian dan tanyakan diri kalian sendiri aja. Dimana di dalam diri kalian tuh banyak kok yang ngasih tahu. Kalian tahu lah ya, misalnya oh kalau saya melakukan ini nanti hasilnya seperti ini, itu tahu lah ya. Kalian pasti tahu. Kalian bisa merasakan itu. Oke? Lanjut dengan life purpose untuk kalian di minggu depan. Oke? Nutrition. Nutrisi. You conduct healing work with your culinary skill. Oh, suruh masak yang sehat katanya. Ini lucu. Oke, minggu depan makan sehat ya. Jangan asal makan enak terus tidak nanti nggak berguna buat badan kalian gitu, buat tubuh kalian. Gak tau lah, pesannya seperti itu, diambil aja, oke? Mungkin disuruh diet, yang perlu diet. Saya punya teman yang Libra yang perlu diet. Saya tahu dia nggak nonton ini. So, ngapain ngomongin dia ya? Oke. Apa yang perlu di healing dari kalian? Wow, what is this? Sexuality. Oke, apapun itu yang perlu di healing dari kalian adalah sexuality. Hubungin aja dengan kehidupan kalian. Aduh, saya mau neranginnya juga susah. Yang nonton ini beragam. Oke, dengan yang mau nanyain, coba nanyain secara DM saya lah. Apa itu? Nggak enak juga ngomong di publik. Dari Archangel message ada Michael. Hi Michael. Crystal clear intention, be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Untuk segala hal yang kalian inginkan dalam kehidupan kalian, si Archangel Michael ini bilang kalian tuh harus benar-benar clear ya, benar-benar benar-benar yakin gitu dengan apa yang menjadi keinginan kalian gitu. Kemudian kalian fokus dengan itu tanpa keraguan sedikit pun gitu. Karena nah ini dia. Beberapa dari kalian, nggak beberapa, mostly atau mungkin semuanya ya, Libra itu memang penuh dengan pertimbangan sehingga agak selalu ragu-ragu mengenai banyak hal. So keraguan itu yang selalu memblokir apa yang memang seharusnya datang kepada kalian. Jadi ada sesuatu yang kalian inginkan, tapi karena kalian ragu-ragu, memikirkan ini, memikirkan itu, menimbang ini, menimbang itu, sampai akhirnya ngeblokir itu dan itu akhirnya tidak datang gitu loh. Makanya kenapa kartu pertamanya bagus-bagus semua sementara kartu-kartu selanjutnya terbalik? Karena sebenarnya itu memang harusnya datang kepada kalian, tapi keraguan kalian yang ngeblokir itu. So, my dear Libra, jangan blokir diri kalian sendiri untuk menerima apapun yang seharusnya memang kalian terima. Apapun itu, berkat, kayak rezeki, kayak apapun itu. Offering tadi, karena kalian ragu-ragu, akhirnya itu tidak jadi, atau tidak terjadi. Atau kalian tolak. Tapi sekali lagi, terserah kalian mau terima atau tolak, itu adalah pilihan kalian sendiri, my dear Libra. Oke, lanjut dengan
pesan dari angel message. This is for my dear friend Libra. Assure your desire outcome your desire outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. Oke, katanya segala sesuatunya tuh sebenarnya sudah dipersiapkan untuk kalian, untuk masa depan kalian, ya. Permasalahannya itu tadi, kalian masih bimbang-bimbang dulu, ya kan? So, sebenarnya harus punya faith, harus punya iman, harus punya keyakinan untuk menerima itu, gitu. Tidak bisa juga kalian nge-push itu supaya benar-benar terjadi. Harus terjadi, enggak gitu juga. 1, jangan ngeblok, 2, jangan nge-push. Let it flow aja, biarkan aja. Dan saya tahu untuk sebagian besar dari Libra itu sangat susah, karena di dalam pikiran Libra selalu ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih intens dibandingin orang lain gitu, dibandingin zodiak lain. Memang seperti itulah, Libra itu kalem, sangat kalem, tapi juga pertimbangannya sangat dalam. So in a way bagus ya, tapi juga nanti bisa jadi pedang bermata dua untuk kalian sendiri, karena kalian akhirnya jatuhnya bisa ragu-ragu gitu, dan bisa ngeblok apapun yang akan datang. Sebenarnya good things ya, banyak hal yang bagus-bagus yang datang dalam kehidupan kalian, terutama di minggu depan, karena ini bacaannya untuk minggu depan ya. Oke, terakhir adalah Monology Oracle Card. Saya nggak panjang-panjangnya kali ini ya. Oke, Monology Oracle Card, this is for my dear friend. Ada 2. Oke, dua-duanya aja ya saya bacain ya. Baiklah, yang 1, emotion are running high. Oke, secara emosi mungkin sedang teraduk-aduk ya di minggu depan ya, karena itu tadi mau milih tapi pertimbangannya ini itu gitu, ada offering tapi pertimbangannya ini itu, jadi emotionally terpicu gitu. Kemudian luck is on your side, tapi kabar baiknya adalah keberuntungan berada di pihak kalian. Dari pertama saya sudah bilang bahwa minggu depan adalah minggu yang baik untuk kalian para Libra. Ya, cuma secara emosi memang terpicu karena ya itu tadi, pertimbangan kalian terlalu Libra. Terlalu banyak pertimbangan. Nggak apa-apa, in a way bagus, saya bilang bagus. Tapi coba buka hati kalian, buka pikiran kalian supaya kalian bisa menerima hal-hal yang mungkin menurut kalian tidak memenuhi standar kalian atau kurang sesuai dengan kalian. Lihat juga sisi-sisi baiknya gitu, jangan lihat sisi buruknya aja. Black and white, tadi ada ya, the High Priestess-nya black and white di kartu ini. Oke, saya kasih lihat aja ya. Hitam dan putihnya harus tetap dilihat. Oke. So, Libra, minggu depan adalah minggu yang baik. Saya juga ikut senang dengan hal tersebut. So, it's good for you, my dear Libra. Tetaplah semangat ya dalam menghadapi kehidupan. Sekian saja ini bacaannya kali ini. Kemudian tetap berbahagia, tetap sehat ya, karena masih pandemik seperti ini. Dan kita ketemu lagi aja di lain waktu ya. Saya usahakan untuk tetap membuat readingan untuk kalian. Nah, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love.